Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin perkenalkan diri, saya Ahmad Nazfi Firdaus, mahasiswa Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga angkatan 2017, Universitas Negeri Jakarta. Sini saya akan mencoba untuk mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Perubahan Peraturan Pertandingan Baru terhadap atlet karate nomor kata pada kejuaraan nasional DKOF 4 tahun 2021. Latar belakang dalam penelitian Novosad et al. Tahun 2020, karateka menampilkan kata yang lebih panjang dan lebih kompleks untuk banyak babak berikutnya. Namun hal ini tidak menentukan kemenangan. Ya, jadi dalam pengamatan peneliti juga dalam pada kejuaraan DKOF banyak terdapat atlet yang melakukan pelanggaran dan tidak sesuai prosedur atau peraturan yang berlaku. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian analisis deskriptif, yaitu analisis perubahan peraturan pertandingan baru. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi apa yang bisa diterapkan, yang tepat untuk diterapkan berdasarkan peraturan tersebut. Lalu kajian teoretiknya, di sini ada analisis SWOT, menggunakan analisis SWOT dalam perbandingan peraturan pertandingan karate nomor kata, lalu karate nomor kata. Perbandingan peraturan pertandingan baru, lalu sportivitas. Tahun 2017 tidak ada nilai imbang, namun pada tahun 2006 dapat menjadi nilai imbang. Untuk kualifikasi penampilan, peraturan lama menggunakan skor terbanyak, sedangkan peraturan terbaru menggunakan skor angka. Lalu untuk kriteria penilaian sendiri, semua aspek pada peraturan kata 2017 digabung menjadi satu dalam sistem bendera. Namun pada tahun 2020 menggunakan skor yang dibagi jadi performa teknik dan performa fisik. Lalu untuk sistem penyisihan pada 2017 menggunakan sistem tidak menggunakan sistem rapid check, namun pada tahun 2017 menggunakan sistem rapid check. Lalu sistem bagan pertandingan menggunakan sistem gugur pada peraturan 2017, sedangkan pada peraturan 2020 tidak menerapkan sistem gugur, menggunakan grup dengan peringkat nilai. Untuk durasi final kata bergu, peraturan lama menggunakan 6 menit, peraturan terbaru 2020 menggunakan 5 menit. Lalu untuk jumlah kata yang dipersatukan di tahun 2017 jumlahnya lebih sedikit, namun di tahun 2017 jumlah kata yang disiapkan lebih banyak, namun 2020 lebih sedikit. Ini tentunya menjadi fokus yang sangat keuntungan untuk atlet sendiri untuk mempersiapkan performanya. Lalu faktor jalannya pertandingan, sistem terbaru banyak faktor karena menggunakan sistem elektronik, dari sinyal, listrik, perangkat lunak dan lain sebagainya. Sedangkan peraturan 17 minim faktor dalam pertandingan karena menggunakan sistem bendera. Lalu peran IT sangat penting pada tahun 2020 untuk mengolah angka. Lalu durasi penilaian tahun 2020 namun lebih panjang daripada tahun 2017, lebih lama. Lalu untuk sistem pelanggaran di tahun 2020 ini, sistem pelanggarannya dijelaskan secara rinci, pengurangan poinnya dan segala macam. Namun tahun 2017 tidak dijelaskan. Karate nomor kata. Karate nomor kata adalah bagian artistik dari karate atau seni. Di gambaran urutan langkah, serangan, dan lapisan dengan tujuan membuat karate mempelajari teknik dan prinsip bela diri yang disimulasikan pertarungan melawan beberapa lawan. Secara harfiah, kata berarti pola atau bentuk. Perbedaan nama, gerak, kata ada dalam setiap aliran. Lalu analisis SWOT, hal ini tentu sangat berguna untuk menentukan strategi. Analisis SWOT ini menurut Ranguti
tahun 2019, lingkungan internal strength dan weakness serta lingkungan eksternal opportunities and threats yang dihadapi dunia bisnis merupakan singkatan dari SWOT. Faktor eksternal peluang dan ancaman dengan faktor internal kekuatan dan kelemahan. Kedua faktor itu dibandingkan dalam analisis SWOT untuk menentukan grand strategi. Lalu untuk pengertian dari strength itu sendiri menurut Kang Putih, karakteristik yang membuatnya istimewa dari yang lain dan menambah nilai pada sesuatu. Lalu weakness, karakteristik yang bersifat negatif dan tidak menguntungkan. Opportunities, karakteristik yang bersifat positif dan menyenangkan, keuntungan dan kekuatan pendorong untuk berlangsungnya suatu kegiatan. Lalu traits adalah karakteristik yang bersifat negatif, tidak menguntungkan dan harus dihindari, serta kondisi atau situasi yang dapat membahayakan aktualisasi dari suatu aktivitas. Untuk metode penilaian, yang pertama menemukan metode analisis deskriptif, metode kualitatif dengan pendekatan kuantitatif. Populasi peserta JKUF 4 2021 untuk sampel menggunakan composite sampling, yaitu atlet yang berusia 14 tahun ke atas atau kategori pertandingan kadet sampai dengan senior yang berjumlah 50 orang. Lalu teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner riset SWOT dengan bantuan Google Form dan teknik analisis data menggunakan analisis SWOT. Hasil dan pembahasan untuk kategori keseluruhan terdapat pada kuadran 1 dan perlu menerapkan strategi SO. Pada atlet kelas kadet kuadran 1 strategi SO, lalu atlet kelas junior kuadran 1 strategi SO, lalu atlet kelas senior kuadran 1 strategi SO, atlet pengalaman sedang kuadran 1 SO, lalu atlet pengalaman tinggi kuadran 2 ya, kuadran 2 perlu menerapkan strategi ST atau diversifikasi. Matriks IPAS keseluruhan berikut merupakan perhitungannya. Skor didapat dari bobot dikali rating, lalu integrity dari pakar atau ahli, dan rating ditentukan oleh responden atau sampel. Untuk strength berjumlah 1,09, untuk weakness berjumlah 1,205, lalu dikurangi strength dengan weakness berjumlah 0,485. Begitu seterusnya, sama juga dengan opportunity dan threats. Lalu matriks perencana kombinasi strategi kuantitatif keseluruhan. Untuk strategi SO paling tinggi berjumlah 3,275, lalu diikuti WO, ST, dan terakhir WT. Diagram Cartesius SWOT untuk keseluruhan terdapat pada kuadran 1 0,485, sumbu Y-nya 0,275. Kuadran kelas kadet di kuadran 1, junior 1, senior 1, pengalaman sedang 1, pengalaman tinggi terletak pada kuadran 2. Kesimpulan, jadi atlet berdasarkan peraturan terbaru perlu menerapkan strategi SO atau agresif. Dalam hal ini atlet harus memanfaatkan segala peluang dan kekuatan yang ada dalam peraturan terbaru. Lalu untuk PPVorki sebaiknya memberikan promosi yang semasif mungkin untuk peraturan terbaru ini, karena ini sangat menguntungkan ya, lebih objektif dan lebih terukur. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.